wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT yang telah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk kita dapat berkumpul dalam forum online pada pagi hari ini. Di kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk ke hari yang kelima, hari di mana Guru Pamong untuk memberikan review dari video yang sudah di-upload oleh peserta PBG seperti itu. Dan pada kesempatan ini baru 3 video yang sudah di-upload. Yang pertama adalah Muhammad Rahmat, Pak Dikin, sama Pak Jim. Pak Jim saya belum bisa melihat, tapi saya lihat jelas gitu. Bu Muti sudah bisa membuka videonya? Bu Muci sudah bisa membuka videonya? Sudah Pak. Iya. Yang pertama saya awali dulu untuk Pak Rahmat. Pak Rahmat bisa dengar? Oke, kedengaran Pak. Ya, saya copy di chat ya. Yang pertama adalah kualitas videonya ini perlu perbaikan ya Pak Rahmat ya. Jadi videonya kersek gitu ya. Salah satu solusi yang dilakukan adalah bisa jadi mengubah suara aslinya itu dengan mungkin musik-musik lembut itu yang mungkin tidak merusak konten aslinya, tetapi masih bisa menunjukkan proses pembelajarannya gitu. Jadi suara noise-nya sangat mengganggu Pak Rahmat. Kemudian di videonya itu penjelasan KJ dan tipikannya terlalu lama, jadi mungkin bisa di skip saja, tidak harus ditunjukkan semuanya. Mungkin pada proses pembelajaran itu ditunjukkan, tetapi dalam videonya mungkin tinggal ditunjukkan beberapa saat saja, tidak harus sampai selesai gitu ya. Jadi akhirnya di pendahuluannya itu kelihatannya kan kita kan cuma punya waktu 1,5 menit ya, jadi terlalu lama, dan sebenarnya bisa diganti dengan videonya dipotong lebih pendek gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu menjelaskan bahwa kita menggunakan discovery learning dan sebagainya seperti itu. Jadi kalaupun itu cukup tulis di PPT-nya itu cukup, nggak perlu dijelaskan gitu. Yang keempat adalah persepsinya belum kelihatan. Jadi persepsi ini bisa jadi Pak Rahmat bisa memutarkan video pendek, bisa memancing percakapan seperti itu. Jadi lebih jelas. Yang kelima adalah tatapan matanya, perhatiannya. Jadi Pak Rahmat ini gimana ya, agak kelihatan ngadep ke bawah kayak membaca buku terus gitu. Jadi mungkin ini tatapan ke depan seperti ini mungkin perlu ya Pak Rahmat ya. Jadi kalaupun ada satu bahan yang mungkin perlu kita catatan untuk mengingatkan kita, mungkin perlu mungkin laptopnya ditaruh di dekat tembok, ini bahannya ditempel di belakangnya, itu nanti tidak kelihatan banyak nunduknya seperti ini. Kemudian proses pengerjaan LKPD-nya belum kelihatan Pak Rahmat, jadi mungkin perlu ditunjukkan cara proses pengerjaannya, atau makanya dengan kertas, atau mungkin dengan form Google Form atau yang lain itu ditunjukkan. Dan di situ saya belum melihat. Kemudian pemerataan perhatian. Jadi salah satu hal yang dinilai dalam UKIN adalah pemerataan perhatian. Saya nggak tahu cara menunjukkan seperti apa ya. Salah satu yang kelihatan adalah
kita itu menyebut, saya tidak menyebut uh, Jim terus, atau menyebut bikin terus, atau menyebut Haris terus, atau Ian terus begitu. Jadi nah itu, dan itu nanti ada indikatornya. Indikatornya adalah apakah pemusatan perhatian itu di awal saja, atau sampai pertengahan, atau sampai dari awal sampai akhir. Lah itu nanti sebagai penilai, UKI nanti kan menilai, oh si Pak Rahmat ini perhatiannya menyeluruh cuma hanya beberapa saat saja, atau seluruh waktunya itu. Gitu. Kemudian mungkin senyumnya mungkin perlu ditambahkan ya. Jadi jangan terlalu kelihatan tegang gitu. Mungkin senyumnya, terus kedekatan dengan siswa itu mungkin perlu ditambahkan lagi. Terus wibawa guru itu dilihat dari mana. Ketika guru menjelaskan, siswanya itu mungkin bisa menyimak, atau mungkin ketika gurunya bertanya, siswanya tidak kalau bahasa Jawanya cengengesan atau bercanda gitu ya. Ya itu mungkin perlu di mungkin frustasi ada, tetapi untuk videonya sebenarnya diedit supaya cari yang bagus gitu loh. Jadi jangan sampai nanti muridnya itu terlihat kurang kreatif. Itu jadi kayak wibawa gurunya itu tidak kelihatan seperti itu. Tadinya ke Bu Muji, moga Bu Muji silakan ditambahkan. Baik Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Aris waktunya. Semuanya sudah dibahas sama Pak Aris, tetapi untuk Pak Rohmat, kalau tadi mengulang yang KIKD dan tujuan di pembelajaran, itu kan kalau di videonya Pak Rohmat itu terlalu lama untuk membacanya, betul Pak Aris. Jadi kalau bisa dipersingkat karena waktunya hanya sedikit itu tadi. Terus juga untuk di pembelajaran itu kok Pak Rohmat kayak membaca itu loh Pak. Nah, monggo saja nanti diedit seperti apa sehingga bisa lebih baik. Dan juga di LKPD, kalau kemarin di pembahasan waktu di RPP dan juga di review RPP, kalau tidak salah saya selalu mengingatkan di LKPD itu untuk kegiatan psikomotorik, jadi untuk prakteknya Pak. Kalau dilihat di LKPD-nya itu dan kesimpulan anak nah itu sebenarnya yang diberikan materi hari itu apa, terus psikomotoriknya apa, belum jelas di sana. Begitu. Mungkin itu Pak Aris, Pak Rahmat. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Muji. Maaf saya ini 2 meeting jadi mungkin agak berisik. Kalau Pak Dikit sebentar lagi. Oke Pak, siap menunggu Pak. Waalaikumsalam. Pak Aris, maaf suaranya tidak terdengar itu.
Nuhun sewu Pak, masih kemut Pak. Maaf ini saya ada 2 meeting bareng ini, sudah tutup satunya. Untuk Pak Tikin, yang pertama adalah di 30 detik awal itu sebaiknya dihilangkan saja Pak Tikin. Jadi menyiapkan apa bahan apa itu sebaiknya dibuang saja videonya nanti di siklus yang kedua. Jadi tidak perlu itu ditunjukkan. Jadi yang pertama adalah proses pembukaannya itu mulai dari ataupun kalau perlu ada sekedar opening 5 detik saja untuk ini video apa toh seperti itu. Nah itu mungkin perlu, kalau diperlukan itu mungkin bisa ditambahkan, tetapi tidak perlu harus menunjukkan sampai 30 detik menyiapkan bahan macam-macam seperti itu. Yang kedua adalah persepsinya sudah dilakukan ya tadi. Saya lihat ada memberi pertanyaan, jadi untuk memusatkan perhatian sudah ada. Kemudian saya melihat materinya Pak Dikin ini sebenarnya kalau saya lihat ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah definisi, manfaat, sama perangkat yang digunakan dalam internet itu seperti apa. Saya lihat di videonya ini terlalu banyak sinkronnya, model sinkronnya harus tatap muka dasar online seperti ini, dan saya khawatirnya terlalu membebani siswa. Oleh karena itu usul untuk Pak Dikin adalah sebaiknya sebagian model sinkronnya diubah menjadi model asinkron. Jadi lakukan pembukaan di awal, kemudian misalkan ditunjukkan dengan video internet itu sepertinya apa sih gitu. Kemudian dilakukan dengan bisa jadi model selanjutnya adalah model-model asinkron dengan diskusi lewat ada aplikasi untuk diskusi bareng gitu, kemudian bisa lewat forum di Classroom ataupun yang lain. Jadi kemudian dibagi menjadi 3 segmen ya, mungkin dengan definisi dulu, selesai dengan tugas mandiri atau mungkin dengan diskusi, kemudian lanjutkan lagi dengan manfaat internet itu apa, mungkin gurunya menyediakan video yang bisa diakses, kemudian lanjutkan dengan proses asinkron, kemudian lanjutkan lagi dengan perangkat yang digunakan, kemudian lanjutkan dengan LKPD. Jadi mungkin kalau bisa LKPD ada beberapa ya, LKPD kecil-kecil gitu ya. Untuk definisi, ada manfaat dan perangkat. Mungkin satu LKPD tetapi ada 3 bagian. Dan kemudian dipecah menjadi beberapa waktu gitu. Cuma saya juga tidak bisa menilai ketika Bapak-Bapak tidak mencantumkan RPP-nya ya. Karena bisa jadi ada keterbatasan waktu gitu ya, dan harus cepat selesai ya gitu kan, saya tidak bisa menilai. Karena itu saya tadi kan minta RPP-nya itu supaya saya bisa menilai. Saya mungkin belum baca ya, cuma seperti itu. Jadi saya nggak tahu waktunya itu berapa lama Pak Dikin? 40 menit Pak. Suaranya belum Pak 40 Dikin. menit kemarin pembelajaran. 40 menit Pak pembelajaran kemarin. Pak Dikin. Sudah terdengar Pak? Iya ya. 40 menit Pak. Atau saya sih yang nggak dengar? Tadi ada Pak, Pak Dikin ada. Tadi 40 menit kedengeran kok, menit pembelajaran 40 menit, Pak ya, kemarin Pak. Pak. Oh. Cek. Apakah terdengar? Terdengar Pak. Cek. Saya dengar sendiri. Audio saya malah. Oh, iya. Ini masih pakai. 40 menit.
Kemudian yang terakhir adalah di LKPD-nya Pak Dikin ini tadi ditunjukkan siswanya mengerjakan, ada yang mengerjakan dengan kertas, ada yang mengerjakan dengan HP. Sebetulnya LKPD-nya itu seperti apa? Saya kok tadi tanda tanya seperti itu. Dari saya cukup itu, Bu Muji. Mungkin Bu Muji silakan menambahkan. Monggo Ibu. Oke Pak, ini mohon maaf putus-putus juga. Untuk videonya Pak Dikin kalau dibandingkan dengan Pak Rahmat tadi ya, Bu Muji. ya bisa terdengar enggak Pak? Terdengar, Bu. Terdengar, Oke. Bu. Untuk kualitas videonya kalau dibandingkan dengan Pak Rahmat tadi lebih bagus dari Pak Dikin. Suaranya juga lebih jelas. Tapi untuk di pembelajaran sama yang sudah dijelaskan sama Pak Aris tadi, jadi deh perlu untuk yang siklus kedua nanti perlu ditambahkan RPP-nya. Jadi nanti kita bisa menilai begitu ya Pak Aris nggih? Jadi nanti kita tahu seperti apa, RP-nya seperti ini, jadi nanti pembelajarannya seperti ini begitu. Jadi ini untuk di videonya itu kayak untuk menilainya juga ngambang gitu. Tapi tidak apa-apa, ada evaluasi dari Pak Aris tadi, monggo Pak Dikin dianu aja untuk yang siklus kedua nanti. Begitu, mungkin hanya itu Pak Aris, Pak Dikin. Oh, nggih, Bu. Nah, Gimana ini? Udah selesai kah kita? Belum Pak, belum. halo, Pak Simsim, Pak Rohmat. Pak Yayan. Ya, Pak Dikin. Iya, Pak Aris. Hadir. Dan Bu Muji ini udah keluar. Oh, ini Pak Aris sudah masuk lagi nih. Pak Aris sudah masuk. Bu Muji belum masuk lagi. Jadi cuma pendek ya Pak Dikin, 40 menit aja ya? Iya, Pak. Tadi gitu. Bu Muji sudah menyampaikan, artinya memang harus ada perbaikan di siklus 2. Terus untuk perangkat pembelajarannya ini mau tak upload di Drive. Ya nanti Pak Aris dan Bu Muji bisa menilai, Pak. Lengkapi dengan perangkat pembelajaran sehingga untuk Pak Aris dan Bu Muji belum bisa menilai secara keseluruhan itu. Iya. Coba. Iya, karena saya lihat di videonya ini Pak Dikin ini kan hampir full sinkronus gitu ya. Hampir. Walaupun mungkin tidak semuanya, jadi mungkin agak dikurangi proses sinkronusnya diubah menjadi asinkron. Untuk asinkronusnya kemarin sebetulnya lama, Pak. Paling lama di asinkronus itu saya nyuruh anak-anak merekam itu, anak-anak membuka Google Classroom, anak-anak suruh merekam dan mengerjakan LKPD itu asinkronus, Pak. Cuma di videonya kemarin tak buat singkat saja itu kemarin.
Ya kan? Oh, bisa. Untuk Bu Muci tadi sudah bisa ngasih, Halo, Pak bisa Aris. beri masukan untuk Pak Tikin, sudah ya? Sudah. Pak. Bu Muji sudah memberikan masukan itu. Masukannya apa ya? Melengkapi RPP-nya, Pak, supaya bisa dinilai secara keseluruhan. Oke. Berbeda dengan Berarti untuk Pak Tikin, saya seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak Tikin, jadi 30 detik awal itu mohon dibuang saja. Jadi langsung ke fokus, langsung mungkin kalaupun ada penjelasan video mungkin cukup 5 detik saja, mungkin yang 20 detik berikutnya diganti saja. Untuk yang siklus yang kedua, kemudian LKPD-nya tadi online atau offline, Pak? Untuk LKPD-nya ada yang mengerjakan di Google Classroom secara online dan ada untuk diskusinya online-nya di Google Classroom, Pak. Tadi kok saya lihat ada nulis-nulis di kertas itu? Ya, yang manualnya di kertas. Ada manual juga? Untuk bahan manualnya untuk bahan presentasi pada saat gitu. sinkron. Oke, sampun nggih. Akhirnya itu bagian dari untuk nggih. Karena pada saat sinkron anak itu kan susah membuka di Google Classroom, Pak. Oh gitu. Double. Ya, sehingga ya mengerjakan di Google Classroom juga, terus mengerjakan yang manual juga. Selanjutnya ini Pak, masukan saya senyumnya mungkin ya Pak Dikin. Mungkin perlu ditambahkan nih Pak Dikin senyumnya. Jadi agak kurang gitu menurut saya. Jadi tidak agak terlalu kelihatan tegang gitu. Iya, Pak. Gitu aja untuk Pak Dikin. Sekarang ke Pak Zim. Pak Zim, saya belum bisa menulis review untuk jenengan, mungkin ada hal-hal yang terlewat gitu ya. Sekilas yang saya lihat dari Pak Zim. Sebetulnya editingnya bagus gitu ya Pak Zim. Mungkin bisa menjadi yang saya salut adalah pertama adalah muridnya bisa berseragam. Bisa ketika murid-murid itu berseragam itu kelihatan apa ya, motivasinya, semangatnya gitu ya. Beda mungkin belum mandi, kaos oblong gitu lah. Ini dengan seragam ini kelihatannya bagus gitu. Kemudian khasnya Pak Zim mungkin senyumnya gitu ya, senyumnya itu enak itu dilihat seperti itu. Mungkin pas Pak Zim melakukan penjelasan, mungkin sebaiknya perlu ditunjukkan di meeting itu kan kita bisa melihat bisa atur speaker view gitu ya, jadi pembicaranya lebih kelihatan jelas gitu. Mungkin sebagian pas menjelaskan gitu. Jadi ada variasi tampilan full peserta sama tampilannya Pak Zim gitu ya. Iya betul Pak. Itu kemarin terlalu fokus di itu Pak, jadi lupa mau pindahin ke speaker view gitu. Iya, itu kan nanti akan kelihatan lebih bagus gitu ketika pas awal-awal pas Pak Zim menjelaskan gitu. Iya. Persepsinya sudah dilakukan.
kemudian ada video pendek yang bisa ada variasi video, ada variasi PPT, itu sudah bagus menurut saya. Mungkin untuk Pak Jim perlu ditunjukkan proses diskusinya via asinkron ya, mungkin dengan grup WA atau forum di Classroom, yang itu mungkin perlu ditambahkan ya Pak Jim. Baik Pak. Oke. Jadi nanti biar tidak kelihatan teacher center full gini ya Pak Jim bercerita atau menjelaskan seperti itu. Jadi mungkin ada variasi, berarti sama ini Pak Jim, mohon ditambahkan bagian per bagian videonya. Iya. Mungkin ini baru baru ngedit loh ya. Betul Pak. Menit deh, Pak. Bacakan Pak. Jadi seperti yang punyanya Pak Ahmad, ini pembukaan, Ya, baik, Pak. ini kegiatan inti, Ya. di kegiatan inti ini melakukan apa, dan seperti itu. Jadi kan kelihatan, yang terakhir adalah penutupnya. Nanti itu semua dikasih keterangan gitu. Baik Pak. Buat yang lain juga adalah salah satu tuntutan dari proses kita adalah high order thinking ya. Jadi high order thinking tapi menyesuaikan dengan tingkat usianya, dengan tingkat level pendidikannya seperti itu. Tetap saja kan bisa kita masukkan high order thinking itu seperti apa. Misalkan ada proses analisisnya, proses merancang, mengembangkan seperti itu. Nah itu mohon semuanya mohon dimasukkan, dan dalam prosesnya itu tolong dikasih keterangan gitu. Kadang-kadang saya selaku pemuji itu skip 1 menit, setengah menit, 1 menit. Mungkin kita sempat melihat semuanya ya, tetapi mungkin Pak skip. Gini. Tetapi bisa jadi dengan skipnya itu kan kita kelewat. Tapi dengan ada tulisan tadi mungkin kita bisa tadi? Lihat ulang seperti itu. Seperti itu. Nah itu mungkin buat Pak Jim seperti itu, mohon ditambahkan. Buat yang lain juga seperti itu. Jadi secara garis besar seperti itu. Jadi Pak Rahmat videonya sudah ada keterangan bagus. Cuma untuk audionya mungkin perlu diganti ya. Ada contoh yang bagus di di tahap 2, nanti mungkin bisa saya share. Punyanya Bu Desi. Bu Desi kalau membuat video bagus. Walaupun terlepas dari ininya ya, terlepas dari proses belajarnya ya, tetapi editingnya bagus. Nanti mungkin bisa menjadi contoh lagi, gambaran ulang lagi seperti itu. Untuk Pak Yayan kapan? Insya Allah nanti Pak, ini lagi proses Pak, belum selesai. Oke, G. Ya, Pak Arif, boleh nanya Pak Aris? G, silakan. Itu kalau videonya masih bisa diperbaiki Pak? Sebenarnya masih ya itu editing semalam. Jadi kemarin tuh saya sebenarnya sudah ngedit, tapi karena memang biasa ngedit di PC sekolah Pak, pas ke rumah lihat WA dari Bapak, waduh itunya di rumah, jadi itu ngedit. Ya, sesuai dengan siklus kita ya. Kita itu kan di hari kelima sebenarnya sudah melakukan review, di 6 perbaikan yang seperti yang masukan dari guru pamong dan dosen pembimbing lapangan seperti itu. Kemudian besok berarti kita hari apa ini? Hari Selasa ya. Besok berarti hari Rabu, Kamis itu kita sudah masuk ke siklus yang kedua seperti itu. Siklus kedua. Hari Jumat kita meeting untuk persiapan siklus kedua. Alangkah baiknya menurut saya adalah PPL itu dilakukan di hari yang ketiga. Kenapa di hari yang ketiga? Bisa jadi
di hari yang ketiga itu kita gagal, itu kita bisa melakukan perbaikan itu PPL ulang gitu di hari yang keempat gitu ya. Atau kalaupun sukses, editing videonya itu kita bisa agak longgar gitu ya. Ketika Bapak bisa melakukan PPL di siklus yang kedua itu di hari Sabtu, maka Bapak punya waktu hari Minggu, hari Senin, dan kita lakukan review di hari Selasa seperti ini. Jadi kan lebih longgar. Kalau Bapak melakukan Senin siang, habis PPL tuh apa ya, psikologinya tuh sudah capek dulu ya. Saya pengen istirahat dulu. Iya betul. Nah, nantilah editingnya gitu. Tapi padahal editingnya itu butuh waktu yang lama gitu ya. Lama Pak. Iya. Tidak semua orang sudah expert gitu ya. Tidak semua orang bisa melakukan editing dengan cepat gitu ya. Karena editing itu butuh skill dan butuh intuisi seni. Betul. Bukan sekedar potong gini ya, potong tempel. Dilihat ini apa ini, nah, seperti itu. Nah itu yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan ekspres dengan sangat cepat, itu butuh waktu seperti itu. Jadi kalau saran saya, untuk uploadnya kapan ya Pak? Besok Sabtu itu ada VPL kedua. Kalaupun gagal, kita lakukan ulang di hari Senin. Baik Pak. Oke. Untuk uploadnya Pak, terakhir yang ini hari ini Pak atau besok bisa? Upload aja besok nggak apa-apa. Cuma tidak saya komentari lagi seperti itu. Baik. Sama tuntutannya apa ya, di YouTube juga ya kan? Oh iya, siap. Ya, itu yang tolong saya tunggu besok sampai hari apalah, nanti mohon di-share, salah satu mengkoordinir terus di-share di grup link YouTube-nya. Untuk link YouTube Pak, harus link pribadi atau boleh link, kan saya sebenarnya mengelola link YouTube kompetensi keahlian gitu Pak. Tidak ada kewajiban harus link pribadi. Oh, okay. Pakai channelnya siapapun boleh. Oke, siap Pak. Oke. Seperti itu, Bapak-bapak, untuk Pak Aris segera mengejar ya Pak Aris, walaupun ada masalah, ada cobaan di keluarga, tetap harus run gitu ya Pak Aris. Iya Pak, siap. Oke. Demikian untuk pertemuan di pagi hari ini. Mohon maaf tadi saya terlambat karena ada meeting dengan PPG tahap 2. Terima kasih atas waktunya Pak Muhammad Rahmat, Pak Haris, Pak Sodikin, Pak Jinjim, Pak Yayan. Semoga semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingan. Wabarakatuh.